Tema kita hari ini adalah keinginan untuk meniduri Aisyah, saudara ya. Saudara, di dalam surga Islam, ya, nanti Anda kalau masuk surga Islam, Anda boleh tidur dengan siapa saja yang Anda inginkan, termasuk tidur sama Aisyah, istrinya Muhammad, saudara. Anda mau nemek-nemek bokongnya Aisyah, mau nemek-nemek susunya Aisyah juga boleh, saudara ya. Dijamin boleh. Kalau Anda boleh, bilang, disuruh Nabi 26, suruh nemek-nemek susunya Aisyah, saudara ya. Tapi Aisyah itu kan nggak pernah punya susu ya, saudara ya. Karena masih umur 6 tahun, jadi nggak punya susu. Anda boleh di surga itu nemek-nemek susunya Aisyah, susunya Hafsah, susunya Fatimah, boleh saudara ya. Boleh di dalam surga Islam ya. Lalu di dalam surga Kristen ya tidak ada saudara yang begituan. Keinginan nemek-nemek itu tidak ada, karena tidak ada kawin mengawinkan. Jadi siapa di sini yang pengen nemek-nemek susunya Aisyah, ya silakan jadi Islam supaya Anda boleh nemek-nemek susunya Aisyah sama bokongnya Aisyah, saudara ya. Oke, itu aja. Tepuk tangan lagi untuk narasinya. Siapa di sini yang pengen nidurin istrinya Somad? Masuklah jadi Islam. Nanti di surga kamu boleh nidurin istrinya Somad, istrinya Habib Rizik, semua boleh kamu tidurin semua itu ya. Luar biasa. Siapa yang di sini pengen niduri Retno? Amit-amit Pak, bau Pak, nenek tua Pak. Waduh ya itu ratu kutub itu ya. Jangan ya. Hobinya ngutuk dia berkala ya. Luar biasa, tepuk tangan lagi buat saya. Oke, lanjut lagi. Lanjut. Belum Pak Paul. Ya. Ya Pak Paul. Saya mau nanya, tapi di luar tema ini agak menyimpang ya Pak Paul. Ya. Di Kejadian 38 ayat 9 tentang kisah Onan. Situ kan dikatakan tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunannya nanti, sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Nah, kalau di zaman sekarang itu penggunaan alat KB itu sebenarnya sesuai Alkitab atau enggak ya Pak Paul? Jadi itu konteksnya jumlah suku Israel itu nggak nyampe 50 zaman itu. Nggak nyampe 50 orang. Lalu kalau orang ini nggak beranak, nggak nerusin anaknya, apa yang terjadi? Bisa punah. Mereka dikeroyok. Dikeroyok sama suku-suku lainnya, buas-buas. Mereka kan beli tanah Israel itu, orang Israel itu membeli tanah. Saya jentuh dulu. Bukan gratisan, ya Pak Soce, bukan gratisan, itu mereka beli. Tapi itu bisa diambil alih, bisa dirampok lagi sama orang-orang sekelilingnya. Makanya zaman itu hukumnya hukum rimba, siapa yang banyak dia yang menang. Nah, kalau misalnya orang Israel tidak berkembang biak dengan banyak, maka orang Israel bisa kalah zaman itu. Makanya waktu anaknya Yakub itu bunuh orang yang memperkosa adiknya itu, Yakubnya takut. Aduh, orang-orang bisa ngeroyok kita nanti nih, dia bilang begitu kan. Nah, kalau orang yang tidak mau meneruskan keturunan kakaknya, dia itu jahat, makanya dibunuh. Bukan karena onani, bukan ya. Bukan karena onan kan jadi onani atau menggunakan alat kontrasepsi, bukan ya. Tetapi konteks itu adalah berkembang biaknya. Mereka jumlahnya harus banyak. Sama seperti hari ini, Anda berkembang biaknya bukan dengan cara beranak pinak kayak orang Islam, tapi Anda berkembang biak dengan cara apa? Memberitakan Injil, menghasilkan keturunan ilahi. Adam menghasilkan keturunan jasmani. Yesus menghasilkan keturunan ilahi. Itulah kita. Kita juga dituntut menghasilkan keturunan ilahi. Kita tidak dituntut untuk beranak. Itu ya, titik masuk vagina, sperma ketemu sel telur lalu punya anak, jadi zigot, embrio, bukan. Kalau di zaman perjanjian lama, Anda dituntut punya anak. Ya, dituntut tuh, dituntut untuk punya anak. Kalau di zaman perjanjian baru Anda tidak. Ya, bukannya di zaman Abraham dikatakan apa? Beranak cucu dan bertambah banyak lah. Nah, artinya kan ada perintah Tuhan di situ kan untuk
apa kita melanjutkan inilah keturunan lah gitu kan. Nah tapi kan berbanding terbalik dengan Semua apa yang perintah dalam dilakukan perjanjian oleh lama, semua ya perintah di dalam perjanjian lama, semua perintah dalam perjanjian lama adalah secara jasmania. Jadi kalau dikatakan kamu harus beranak pinak, itu benar-benar beranak pinak. Ya, tetapi semua perintah di dalam perjanjian baru itu adalah rohania. Makna rohania. Jadi di zaman perjanjian baru, ya misalnya nih di perjanjian lama kamu disuruh membunuh orang Amalek. Ya, apakah di perjanjian baru kamu bunuh, nanti ketemu orang Amalek kamu bunuh? Suruh bunuh orang Amalek, jangan ada yang tersisa. Itu perjanjian lama. Ya kan? Amalek itu artinya apa? Amalek itu perbudakan. Ya, kamu itu harus menghapuskan perbudakan dosa dari hidupmu. Dalam perjanjian baru itu maknanya begitu. Boleh nggak homoseksual? Perjanjian lama harus dibunuh. Homo itu harus dibunuh ya. Jadi kalau kamu ketemu homo harus dibunuh itu. Dalam perjanjian baru nggak boleh. Ya, fantasinya yang dibunuh. Ya, kalau orang berzina perjanjian lama harus dibunuh, dilacak pakai batu. Maka dalam perjanjian baru fantasinya yang nggak boleh. Makanya Yesus berkata, kamu melihat, kepengin, kamu melihat, baru melihat aja terus kamu kepengin, itu sudah berdosa. Makanya itu fantasinya itulah yang dibunuh. Sunat, ya kan, ditekankan dalam perjanjian lama, titiknya yang disunat. Perjanjian baru, bukan, hatimu yang disunat. Rohanimu, rohmu yang disunat, supaya kamu mengendalikan diri, bersih hatimu, dan seterusnya. Begitu ya. Termasuk perpuluhan. Perjanjian lama perpuluhan, perjanjian baru nggak ada perpuluhan. Kamu harus bersedekah, kata Tuhan Yesus. Karena perpuluhan dalam perjanjian lama itu tujuannya memang akhirnya untuk sedekah. Tetapi kan terus pendeta-pendeta menggunakan perpuluhan buat nakut-nakutin jemaatnya. Jadi kalau kamu pergi ke gereja yang perpuluhan, terus tiba-tiba pendeta itu berzina, kamu bilang, Pak, ini sudah saatnya kita rajam Bapak pakai batu sampai mati, Pak. Itu ya, saudara ya. Luar biasa. Itu kayak apa tuh pendeta GPI, siapa itu yang apa pendeta yang itu Happy Family itu yang berzina itu. Nah itu harusnya bukan di penjara, tapi harusnya sama jemaatnya dirajam batu sampai mati. Karena dia kan menggunakan perjanjian lama kan untuk perpuluhan nakut-nakuti jemaatnya. Maka dia hidupnya harus dengan perjanjian lama. Termasuk kalau berzina dirajam batu sampai mati. Gitu ya. berarti Gitu. kalau orang yang ketergantungan maaf yang film-film yang dewasa gitu lah, berarti apakah itu berdosa atau enggak, perbuatan yang melanggar Waktu lihat film bokep, yang main film bokep itu istrimu atau bukan? bukan? Oh, nah, ini ngomong serius kok ketawa. Kalau bukan, Tuhan Yesus berkata, kamu melihat wanita, kamu kepengin, itu kamu sudah berdosa. Ya enggak? Kamu ngelihat, kepengin, kamu udah berdosa. Betul kan? Ya kalau istrimu sendiri yang nari-nari erotis di depan kamu, dosa harus kamu kepengin sama dia. Ya enggak, itu kan istrimu sendiri. Nah, makanya kalau nonton bokep terus kamu kepengin, itulah dosa. Itu kamu sedang membuat sesuatu fantasi yang tidak benar. Berarti kan kamu kepengin orang lain kan? Itu jelas? Jelas. Jadi perjanjian baru itu membuat manusia rohani kita jadi benar, ya, bukan yang jadi munafik, tapi kekudusan itu dimulai dari hati kita. Gitu. Berarti Ya, lanjut. Boleh. di ayat yang tentang onan itu kan di situ ada kalimat apa? Maka Tuhan membunuh dia. Nah, ini apakah maksudnya memang benar gitu Tuhan membunuh dia atau gimana Pak Paul? Maksud dari makna dari kalimat ini? Manusia itu yang bisa menghilangkan nyawa manusia siapa? Manusia juga bisa menghilangkan sesamanya. Nggak bisa. Manusia itu hanya melakukan eksekusinya, tetapi kalau dasarnya nggak mati ya nggak bakal mati, biar ditembak kayak apa nggak bakal mati, itu tetap hidup. Yang bisa mengambil nyawa manusia itu hanya Tuhan.
Nah, kalau bilang Tuhan membunuh dia, artinya memang di dunia ini hanya Tuhanlah yang bisa menghilangkan nyawa orang. Malaikat pun tidak, hanya Tuhan. Iblis pun tidak bisa, hanya Tuhan yang bisa. Makanya ayatnya dikatakan, ya takutlah kepada Dia yang sanggup membunuh tubuh dan jiwa. Hanya Tuhan yang bisa. Tapi bukannya Umur makna kita itu membunuh sama Tuhan. bukannya makna membunuh itu konotasinya negatif ya, Pak Paul? Enggak. Kalau gitu Adam kan mati. Adam mati kenapa mati? Kan dibunuh sama Tuhan. Ya kan? Adam mati, mematikan Tuhan, mematikan Adam. Asalnya kan Tuhan membunuh Adam sama saja. Ibumu masih hidup apa udah meninggal? Kakek buyutmu masih hidup apa udah meninggal? Udah meninggal, Pak Paul. Iya, yang bunuh siapa? Tuhan. Mati sendiri, itu Tuhan namanya, Tuhan yang membunuh. Kalau ada orang kompeni Belanda dulu apalagi perang sama Jepang dibunuh, itu hanya caranya. Tapi yang membunuh, yang menghilangkan nyawa itu hanya Tuhan. Cuman kan Ya kalau kan? pendeta-pendeta kan Yang mencabut nyawa seseorang dari tubuhnya itu hanya Tuhan yang bisa. ya. Cuman kalau pendeta-pendeta Gitu ya. kan menggunakan kalimat apa? Kembali kepada Tuhan gitu. Karena ada ayatnya dalam Pengkhotbah 12 ayat 9, tubuh ya, debu kembali kepada tanah, roh kembali kepada pencipta, jiwanya kemana? Jiwanya kembali kepada Tuhan. Enggak, roh yang kembali pada Tuhan, jiwanya kita bertanggung jawab. Kita bertanggung jawab sama jiwanya kita. Kamu mau masuk ke alam orang mati, ke dunia orang mati, apa kamu masuk ke paradiso? Itu masuk ke Firdaus apa ke alam barzah? Nah itu kamu tanggung jawab sama Tuhan. Jiwamu kamu tanggung jawab sendiri. Tubuh kembali kepada tanah, roh kembali kepada yang punya, Tuhan. Tapi jiwa kita tanggung jawab. Gitu ya. Oke, Bapak. Yang dicabut itu rohnya, makanya jiwanya pergi, bukan dicabut jiwanya. Orang rohnya dicabut dari badan kita, maka jiwanya itu langsung tidak punya rumah kan. Jiwa itu nanti yang pergi mau ke paradiso atau mau pergi ke itu. Orang mati itu karena rohnya, ya, bukan karena jiwanya. Kalau jiwa rusak, namanya sakit jiwa. Roh dicabut, namanya mati. Yakobus 2 ayat 26. Tubuh tanpa roh mati. Bukan tubuh tanpa jiwa. Tubuh tanpa roh mati. Karena begitu roh ketemu tubuh, jadilah jiwa. Ya, itu rumusnya ya. Kalau kamu pegang rumah, makanya ikut kelas evangelis ya. Oke, baik Pak Paul. Terima kasih banyak Pak Paul. Ya. Terus, saudara lihat ya, saudara ya. Tadi orang di depan itu rasis ya tadi ya, jahat sekali ya, katanya jijik sama Alkitab ya. Kamu lihat ya, orang Kristen, ya, mengapa di dalam Kristen banyak pendeta pribumi menikah dengan orang Cina? Karena nggak ada kasta, saudara. Ya, kalau dalam Islam itu ada kasta. Tadi malam sudah saya jelaskan di Zoom. Di dalam Islam, di Belanda, orang yang dari Arab, orang itu kastanya lebih tinggi. Orang Arab, Syria, Irak itu nomor 1 kastanya. Kasta kedua itu adalah orang yang dari Iran, dari Afrika Utara. Kasta ketiga kalian orang-orang Asia. Itu dalam Islam. Itu kerasa banget, ya, kerasa banget dalam di sini itu kerasa banget. Tetapi di dalam Kristen, ya, dan mereka bisa jijik ya, kayak tadi ya jijik. Ya, jijik. Kita itu orang Kristen, kita nggak boleh jijik sama orang berdosa, saudara. Ya, kita orang Kristen tidak boleh jijik sama orang berdosa. Yesus menerima orang berdosa. Nah, coba lihat ya di Kristen, orang Cina, orang Belanda, orang pribumi, orang dari Asia manapun di gereja, ya mereka satu rata, bisa jadi majelis, bisa jadi pejabat. Coba lihat di negara-negara sekuler Kristen, banyak orang Islam boleh jadi pejabat, tapi di negara Islam nggak boleh orang Kristen jadi pejabat. Karena ada kelas. Muhammad yang menciptakan kelas itu. Ya, itulah makanya saudara, Islam itu mengajarkan kebiadaban. Dunia itu jadi biadab gara-gara Islam. Coba sesama Islam aja bunuh-bunuhan kan. Sesama Islam aja bunuh-bunuhan.
ya. Orang Yahudi kemarin Israel perang sama Hamas yang mati 40.000. Retno bolak-balik ngutukin. Tapi Arab perang sama Yaman yang mati 377.000. Retno diam saja, saudara. Kenapa, saudara? Karena memeknya sudah disumpel sama dildonya Arab itu, saudara ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya orang-orang Islam sini bertobat, tinggalkanlah Islam karena Islam mengajarkan kebiadaban. Jadilah pengikut Yesus, karena di dalam Yesus semuanya kita sama. Kita semuanya tidak ada status, tidak ada status kelas, status sosial. Ya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Bisa